Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya. Jadi pilih kartu, kali ini temanya berjudul intuisinya dan kata hatinya ke kamu. Cie. Jadi kita lihat intuisinya dia atau kata hatinya dia, seluruh hatinya, batinnya ke kamu ya. Jadi kita lihat energi dia secara intuisinya, kata hatinya dia ke kamu ya. Pile 1, pile 2, pile 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya ya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Dan video ini boleh berlaku kapan aja. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi langsung aja ya. Intuisinya, kata hatinya ke kamu, pile 1, 2, 3. Ini disimpan dulu, oke? Ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kalian yang milih ini kartu pertama. Tara. Nah. Jadi intuisinya, kata hatinya ke kamu ya. Dia tuh ngerasa seperti apa ya? Kamu benar-benar orang yang punya positif energi ya. Kamu tuh kayaknya orang yang memiliki hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa diberikan ke dia, begitu. Beberapa dari mereka, entah siapa ini ya, dia ngerasa kamu orangnya benar-benar punya pendirian, kamu orangnya benar-benar tahu siapa dirimu sebenarnya, kamu punya pendirian, punya prinsip ya. Jadi kamu tidak suka menye-menye, tidak suka drama ya. Kamu sudah tahu batasi dirimu, begitu. Kamu tahu batasi diri dari orang-orang yang tidak ada faedahnya. Jadi kamu bukan orang sembarangan di mata dia, ya. Intuisinya, kata hatinya pun berkata begitu, kayak apa ya? Kamu tuh benar-benar orang yang tidak suka huru-hara, tidak suka ladeni drama. Jadi ya say goodbye lah untuk hal-hal yang toxic, begitu. Oke, kita lihat lagi dari sini. Oke. Nah, dia tuh ngerasa ya, intuisinya, kata hatinya itu ke kamu, sebenarnya dia sadar diri, dia tahu diri dia siapa, begitu. Kalau dia renungkan semuanya, dia kadang ngerasa kamu tuh terlalu baik loh buat aku. Terlalu baik banget ya. Ini berapa kalian? Aku ngerasa kamu orangnya mau berjuang, kamu orangnya mau memberikan kasih sayang, ketulusan. Ini berapa kalian kamu orangnya loyal ya. Ya kamu punya jiwa berjuang begitu. Apalagi kalau kamu memang orang yang mandiri, bekerja keras begitu ya. Jadi ya dia ngerasa, ya kalau aku ya bersama kamu, ya aku ini apalah buat kamu ya. Kamu kan orangnya jauh lebih kuat, lebih tegar begitu. Ini berapa kalian memang kamu tuh orang yang passionate begitu, kayak orang yang benar-benar bisa melakukan sesuatu sesuai dengan passion kamu, atau ya kamu bisa menggebu-gebu, bisa berjuang untuk orang yang kamu sayang begitu. Sedangkan dia ngerasanya ya aku tuh sulit mengimbangi kebaikan kamu, makanya aku kadang ngerasa gak enakan, makanya aku kadang ngerasa bersalah, makanya aku kadang ngerasa ya aku ini buruk loh buat kamu begitu. Jadi kadang ngerasa kasihan, ngerasa kayak ya kamu tuh orangnya kan baik, pantasnya diperlakukan dengan baik, pantasnya diperjuangkan begitu. Ya aku ngerasa begitu ya. Dan dia tuh kalau ngelihat kamu orangnya cukup bijaksana begitu. Kenapa kamu bijaksana? Ya karena kamu tahu kapan kamu membuka diri, kapan kamu menutup diri ya. Kamu tuh orangnya
bisa sih terbuka, tapi kamu juga bisa tertutup. Kamu kayak tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya memang kamu dibutuhkan gitu. Jadi kayak dia ngerasa, ih gemoy deh kamu gitu. Kita lihat lagi ya. Oke, kamu orangnya balance ya, seimbang. Jadi intuisinya, kata hatinya tuh bilang, iya sih, kamu tuh seimbang banget. Kalau kamu diperlakukan dengan baik, ya kamu akan baik banget begitu. Tapi kalau kamu diperlakukan buruk ya bisa aja kamu ngasih pelajaran yang buruk gitu. Atau ya begitu tadi kayak aku bilang, kamu tahu nih kapan kamu dibutuhkan. Tapi kalau kamu ngerasa nggak dibutuhkan, ya udah kamu diam dan ya yaudah bye bye gitu. Jadi kamu tahu kapan mendekat, kapan menjauh. Ya kamu memang punya value, punya kualitas. Ibarat kayak ya kita ngapain sih jadi orang yang murahan begitu. Ngapain sih kita jadi orang yang disepelekan. Kalau dia nggak butuh lagi ya sudah. Tapi kalau butuh ya silakan gitu. Ya saya mau-mau aja membuka diri begitu. Tapi ya tahu kapan waktunya menutup diri. Makanya kamu ya bijak sih. Dia kadang ngerasa kamu apa ya enteng lah begitu, kayaknya bisa nih menaklukkan kamu, tapi kayaknya nggak segampang itu juga ya. Dia tuh kalau mengenal kamu perlahan-perlahan atau sering berjalannya waktu, dia tahu kamu tuh tidak bisa ya ada drama-drama, ada tipu daya, ada topeng-topeng begitu. Jadi dia tahu banget bahwasanya ya kamu tidak bisa selalu dipermainkan, tidak bisa selalu dimanfaatkan. Ya kita nggak bisa lah selalu diinjak-injak, ya kan say gitu. Oke. Jadi dia tuh ngerasanya ya, di intuisinya, kata hatinya, ya dia ngerasa sebenarnya orang seperti kamu yang punya pola pikir bagus begitu. Dia ngerasa orang seperti kamu yang punya mindset, punya cara pandang yang luas begitu. Jadi ya apa ya? Dia ngerasa kayak kamu sudah banyak pengalaman di hidup ini. Kamu udah pernah lah melalui segala perjalanan. Udah pernah kamu lihat ada drama-drama huru-hara, ada ya dunia tipu-tipu lah begitu. Ya di dunia ini ada aja kan begitu. Kamu sudah pernah melihat hal-hal yang kayak gitu, atau kamu sudah pernah menghadapi orang-orang yang bertopeng, kamu sudah pernah menghadapi orang-orang yang fake, palsu, yang manfaatkan kamu begitu. Jadi kayak semua itu menempa kamu jadi orang yang punya cara pandang luas gitu, pola pikir yang bijak begitu. Kamu jadi tahu nih, oh ada kok saatnya kita perlu baik sama orang, apalagi kalau orang itu membutuhkan. Tapi kalau orang itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, ya sorry lah saya. Kalau orang itu udah nggak tahu terima kasih, kalau salah juga nggak minta maaf, ya udahlah jaga jarak begitu. Jadi kayak apa ya, pola pikir kamu tuh dari segala sisi, ya gitu sih. Jadi kamu bisa memberikan treatment ke orang, termasuk dia ya. Dan dia tuh kata hatinya, intuisinya tuh bilang kamu memang orang yang pekerja keras banget gitu. Kamu memang tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Jadi dia tuh di kata hatinya dia ngerasanya sebenarnya kamu lah kayaknya yang cocok ya kalau diajak berumah tangga. Kayaknya enak berkeluarga sama kamu. Kayaknya enak punya istri, punya suami seperti kamu. Nah, gitu Kak. Apalagi kalau kamu memang orangnya mandiri, bekerja keras, menghasilkan. Kalau kamu bisa menghasilkan uang ya beruntunglah saya begitu kan. Gitu. Terus apa ya? Kamu tuh ini sih, kalau di intuisinya dia, kata hatinya dia itu, dia kayak ngerasa kamu tuh sebenarnya orang yang pemikir ya. Kayaknya semua hal kamu pikirkan. Mungkin karena dari dulu hidup kamu tidak mudah ya. Dari dulu hidup kita nggak gampang. Jadi ya kalau ada apa-apa tuh kepikiran. Kan kamu tuh kayak sosok pelindung juga sih aku rasa di sini. Kamu tuh orangnya kayak memang kalau sudah sayang ya kamu peduli banget begitu. Jadi ya dia tahu kamu orangnya suka overthinking. Dia tahu kamu orangnya suka kepikiran gitu.
Oh, tapi dia salut sama kamu. Dia salut kayak meskipun kamu orangnya banyak pikiran, tapi kamu fokus kerja. Meskipun kamu banyak pikiran, tapi kamu masih bisa sabar. Ya, kamu bisa sabar ini ya, menghadapi orang-orang yang ada di dunia ini, termasuk sama dia. Jadi kata hatinya itu, intuisinya bilang, kayaknya kamu memang orang yang paling bisa menghandle aku. Kamu kayaknya orang yang paling bisa memahami aku. Kamu tahu kapan waktunya sabar. Kamu tahu kapan waktunya ngasih pelajaran sama aku. Nah, gitu sih. Oke. Dan dia suka ya sama tutur katamu. Beberapa dari mereka, siapapun orang ini, dia suka kalau kamu bicara. Dia suka kalau kamu tuh ngomong ini, ngomong itu. Sebenarnya dia diam-diam suka tutur katamu, cara kamu ngomong. Dia suka kata-kata yang pernah kamu bikin. Atau ya kadang dia gemoy aja gitu ya. Kalau kamu misalnya cerewet, bawel gitu. Dia kayaknya, apa ya, senang juga sih kalau kamu ada bawel-bawelnya. Ini berapa kalian begitu ya, beberapa. Oke. Nah, kamu orangnya adil, ya, seimbang dari tadi nih ya. Jadi aku ngerasanya enak hidup sama kamu ya. Memberi dan menerima itu seimbang. Kalau aku baik, kamu juga mau baik gitu. Kalau aku berjuang, kamu juga mau berjuang. Ya begitu sih. Jadi dia ngerasa kamu tuh bisa jadi soulmate ya. Kan kalau soulmate itu sama-sama mau berjuang ya. Dia ngerasa begitu. Dan kamu orangnya bertumbuh, berkembang. Kayak hidup itu telah menempa kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Bertumbuh jiwamu, berkembang kepribadian kamu. Jadi dia ngerasa kayak apa ya, kamu tuh orang yang sudah berpengalaman gitu. Ya berpengalaman lah. Gitu ya. Jadi dia ngerasa ya kalau sama kamu hidup aku berkembang, maju, makmur, teratur, begitu. Itu sih. Dan dia ngerasa kamu orangnya memang legowo banget ya. Legowo, ikhlas ya. Ya inilah jalan hidup saya, inilah yang dijalani begitu. Kalau memang kamu takdir saya, ya sudah saya jalani. Atau ya kalau memang Tuhan mentakdirkan saya sebagai penolong, sebagai penyayang, ya udah saya lakukan begitu. Bagus sih ya kamu. Oke. Nih, dia tuh ngerasa, wah, kamu kayak sumber cahaya di kehidupan dia. Jadi kalau sama kamu hidupnya subur ya. Kalau sama kamu hidup dia subur ya. Ada sih yang ngerasa gitu kak, kayak apa ya, ya gue kalau sama lo kayaknya selalu terjamin gitu. Gue kayaknya kalau sama lo aman, nyaman, tentram begitu. Ya it's okay lah, ada aja konflik, ada aja masalah di hidup ini atau drama begitu. Cuma ya overall ya, secara keseluruhan intuisiku, kata hatiku bilang ya sebenarnya kamu yang punya banyak kebaikan. Sebenarnya kamu yang punya banyak nilai plus gitu. Nilai plus kamu itu nggak aku temukan di orang lain. Apalagi kamu orangnya taking action gitu. Kamu mau sih bicara, tapi kamu juga banyak bergerak gitu. Kamu tuh nggak ngomong doang, tapi kamu juga banyak action, kamu banyak bertindak gitu. Jadi ya aku suka banget sama kamu. Jadi ada yang rasa gitu ya, kan seneng ya. Ucapanmu itu berfaedah, tingkah lakumu juga berfaedah gitu. Atau ya kamu tuh nggak ngomong doang lah, istilahnya gitu, nggak sekedar ngomong kosong, tapi kayak tindakanmu ada, tindakan nyata itu ada, actionmu itu ada ya gitu. Oke? Langsung saja. Aku kasih huruf di nama dia atau kamu, kalian vice versa ya. Beberapa huruf: W, ada G, ada R, ada I, J, ada N, Y, O, Q, ada B, T, ada U, ada huruf A, Z, P,
P, L, ada F, ada C. Oke. Bulan spesial ada Januari, Juli, Desember, ada April, November, Februari, Oktober, dan bulan Mei. Zodiak dominan Leo, Aries, Taurus, Libra, Gemini, Sagittarius, Virgo, dan Pisces. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, pile 2, pilihan 2. Kalian yang milih ini kartu kedua. Tara. Nah. Oke, pile 2. Intuisinya, kata hatinya ke kamu. Dia tuh ngerasa kita kayaknya susah banget untuk benar-benar berakhir ya. Dia ngerasa kayak kita kenapa berputar-putar begitu-begitu aja. Kayaknya siklus kita berputar-putar terus. Kayaknya aku selalu dirantai untuk ke kamu gitu. Dan aku ngerasa kita kayak nggak pernah benar-benar berakhir begitu. Kita kayak belum benar-benar selesai. Perasaan aku berputar-putar lagi ke kamu. Perasaanku nggak habis-habis ke kamu, nggak pernah selesai ke kamu. Atau ya itu, aku bisa berkelana, berputar ke sana ke sini, tapi kayak ujungnya ke kamu lagi, ketarik ke kamu lagi, ya. Ini sih. Dan intuisinya, kata hatinya bilang, koneksi kita ini kayak misteri gitu loh, kayak teka-teki. Dan aku pengen banget tahu sebenarnya apa maksud dari ini semua. Ini bisa vice versa. Atau kalau mirror, ya sama-sama lah kayak gitu. Ini ada kan energi mirror ya, ada cerminan juga sih aku rasanya. Jadi ya kamu merasa aneh, aku pun merasa aneh. Kayak apa ya, istilahnya manusia di dunia ini kan banyak ya, tapi kenapa aku selalu kepikirannya kamu lagi. Jadi kayak energi mirror ya. Dia merasa begitu, kamu juga merasa gitu kan. Ya kamu bisa merasa begitu atau dia gitu sih. Oke, kita lihat intuisinya lagi ya, kata hatinya. Nah, oke. Jadi dia tuh ngerasanya ada perasaan yang sangat menggebu-gebu dan meronta-ronta ke kamu. Ini berapa memang cerminan sih aku ngelihatnya ya, mirror parah ini. Tapi nggak tahu sih, pile lain nanti mungkin ada lagi ya. Jadi kita lihat pile ini dulu. Di pile ini aku ngerasa memang ada energi mirror. Jadi dia tuh ngelihat kamu seperti dirinya sendiri begitu. Dia ngerasa kamu kayak cerminannya gitu, kamu kayak mirrornya dia. Dan apa ya, ada chemistry, ada koneksi atau ada perasaan yang sulit diungkapkan pakai kata-kata, kayak ya sangat passion gitu ya, sangat menggebu-gebu sebenarnya sama kamu. Dia nggak pernah merasakan ini sama orang lain, atau ya kamu juga seperti itu ya. Jadi dia tuh ngerasa di intuisinya, kamu kenapa ya, kamu kayak baper banget sama aku, kamu kayak menggebu-gebu banget sama aku. Kamu nge-treat aku, kamu perlakukan aku sama kayak dirimu sendiri. Ya aku ngerasa kamu sayang banget sama aku. Nah dia itu intuisinya kak ya. Jadi dia kayak apa ya, kata hatinya itu bilang, aku ini kamu anggap kayak jiwamu sendiri, makanya kamu perlakukan dengan spesial. Kamu sayangi dengan penuh cinta, kasih sayang, ketulusan gitu. Jadi dia ngerasa kayak apa ya, aku ini apakah adalah dirimu gitu, apakah aku adalah dirimu sendiri, makanya kamu sebaik itu. Nah ya jadi kayak apa ya, aku melihat kamu kayak diriku, ya kamu juga ngelihat aku kayak dirimu kan gitu sih
Jadi ya ribet-ribet gemoy gitu. Ya intinya cerminan, aku ngerasa gitu ya. Dia ngerasa kamu saat itu memang ya bisa dibilang bucin banget, baper banget, bawa perasaan banget ke aku. Kamu rela melakukan apa aja untuk aku. Kamu bikin diriku kayak dirimu sendiri, makanya kamu sayang banget sama aku. Terus kayak sekarang keadaan berubah. Kenapa sekarang aku yang baper banget sama kamu? Kenapa sekarang aku yang kayak bucin banget? Aku kayak orang yang kecarian kamu. Aku kayak orang yang sayang banget sama kamu sekarang. Aku menyayangi kamu kayak diriku sendiri, begitu. Ini bisa juga kayak, kenapa ya waktu itu aku misterius, aku cuek, aku abaikan, aku sakiti kamu. Tapi kamu tetap baik gitu. Tapi sekarang kamu udah cuek nih, kamu membatasi diri, kamu sekarang misterius banget, kamu mengabaikan aku, kamu mungkin mau menyerah gitu. Tapi tetap aja aku nggak sayang sama kamu, aku nggak bisa menghilangkan perasaan ini sama kamu, c, gitu. Wah, oke. Jadi kita lihat lagi ya. Terus dia ngerasanya apa ya, di sini dia itu jauh dalam lubuk hati ya, intuisinya, kata hatinya itu bilang, nggak tahu, aku bisa semangat loh menjalani hidup kalau ada energi kamu, kalau ada kamu di dekat aku. Nah, ini entah orangnya terlambat menyadari atau memang gitu sih, baru sadar aja. Jadi kan aku ngerasa ini kan mirror-mirroran gitu, Kak. Dia pernah jual mahal, kamu pun akhirnya bisa jual mahal. Kamu apa ya, kayak menutup diri begitu. Ya karena dia pernah menutup diri, dia pernah abaikan kamu, dia pernah kecewakan kamu. Ya akhirnya kamu juga bisa mengabaikan dia gitu. Dan itu menyakitkan lah ya. Dia kehilangan kamu banget sih, aku rasa. Dan ini mirror-mirroran dalam artian ya, dia bisa misterius, kamu kan juga bisa misterius ya. Dia tuh pernah tega, ya kamu pun bisa tega sebenarnya. Kayak kamu batasi diri, kamu nggak mau meladeni yang toksik lagi, atau kamu menyerah dengan koneksi ini. Ya kamu kan bisa juga kayak gitu. Jadi dia kayak ngerasa, ya sadar aja kalau kamu sampai menutup dirimu, kalau kamu sampai menyerah gitu, aku kayak ngerasa ada yang hilang di dalam jiwaku gitu. Aku kayak ngerasa ada bagian di jiwaku ini yang hilang, ya itu kamu gitu. Jadi kalau kamu menyerah, kamu mengabaikan aku, ya apalagi motivasi aku untuk melanjutkan hidup begitu, apalagi semangatku melanjutkan hidup. Jadi ya kalau kamu menutup diri, ya aku kecarian, aku kehilangan, aku nggak semangat ngapa-ngapain begitu. Ya itu sih, sedih sih ya. Jadi dia ngerasa bingung sebenarnya. Dan intuisinya, kata hatinya itu, ini memang dia merasakan bahwasanya ada ya manusia yang dikirim Tuhan menjadi cerminan buat aku. Ternyata ada ya manusia seperti kamu yang dikirim Tuhan untuk menjadi mirrornya aku, supaya aku berkaca, supaya aku introspeksi diri, supaya aku ngoreksi diri begitu. Ya aku tahu sih, aku pernah mengabaikan kamu, jadi kamu mengabaikan aku, dan itu sakit banget gitu. Terus ada yang ngerasa kayak apa ya, ya memang kamu saat itu bucin sama aku, tapi sekarang aku yang bucin sama kamu. Saat itu kamu yang bapernya luar biasa, tapi sekarang kok aku jadinya baper sama kamu. Kayak kehilangan kamu saat kamu menutup dirimu, begitu ya. Gemoy, oke. Jadi, nah kan aku ngelihatnya dia tidak mau benar-benar kehilangan kamu ya. Deep down, jauh dalam lubuk hati, orang ini ngerasa apa ya, ya kamu yang sudah ambil hati ini, kamu yang sudah menyentuh hati ini, kamu udah curi perasaanku, kamu udah curi hatiku, begitu. So intuisinya, kata hatinya,
dia tuh jadi kayak pengen ngejar kamu ini ya, aku rasa ya. Jadi orang ini dia kayak pengen mengejar kamu, atau dia mencari nih keberadaan kamu. Kan beberapa kalian kuat banget ini energi kayak kamu memang sudah tidak mau banyak bicara, kamu tidak mau ini ono, kamu tidak mau lagi ladeni drama, kamu kayak sudah melindungi kehidupan kamu. Kamu tahu banget membatasi diri. Bahkan ini beberapa kalian kamu sudah kekeh gitu, kayak udah keputusan kamu untuk membatasi hidupmu dari segala yang toksik begitu. Nah, di sini dia jadi kayak pengen ngejar kamu. Kan kamu kayak cerminan dia gitu ya. Jadi namanya cermin, namanya mirror, kan ada objek, ada bayangan. Mungkin saat itu dialah objek gitu, kamu bayangannya, makanya kamu kayak menggebu-gebu banget ke dia. Tapi sekarang kamu objeknya, kamu sekarang yang jadi pusat perhatiannya. Jadi dia kayak cuma bayangan kamu yang bisa ngejar-ngejar kamu. Dia sekedar bayangan kamu yang selalu mengikuti kamu, begitu ya. Itu Kak ya. So intuisinya, kata hatinya ke kamu, dia ngerasa memang saat itu kamu bukan apa-apa. Dia ngerasa saat itu memang kamu bukan siapa-siapa. Kan ini ada yang kayak, ya saat itu nggak gimana-gimana sih ke kamu. Aku nggak ngeh gitu, kamu cerminanku. Aku nggak ngeh kamu tuh orang yang dikirim Tuhan menjadi mirror buat aku. Aku saat itu nggak sadar gitu. Tapi ya udah, seiring berjalannya waktu, sekarang aku kayak ngerasa kamu tuh orang penting gitu, kamu orang yang berharga, yang diutus Tuhan untuk perubahan besar di hidup aku. Jadi ya, dia kayak apa ya, kayak ngerasa kamu sekarang lebih dari dia gitu. Dia kayak ngerasa kamu lebih suhu dari dia. Ya dia ngerasanya apa ya, ya kamu pokoknya level hidup kamu tuh di atas saya gitu. Ya dia ngerasa kamu memang orang yang ini benar-benar, kamu lagi ngasih pembelajaran besar sama dia. Kamu tuh kayak ngasih pembelajaran yang kena banget sih sama egonya itu, kena banget sama mentalnya. Dia jadi tahu sebenarnya ya aku nggak bisa main-main sama kamu, aku nggak bisa mempermainkan cinta. Karena ya beginilah jadinya kan, cinta mempermainkan aku ngerasain sakit sesakit-sakitnya, sedih sesedih-sedihnya. Jadi ya dia ngerasanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi si siapa ini? Ini Suneo kah? Rodolfo atau ini Barbara ya? Ini Dora mungkin. Atau siapapun lah. Intuisinya, kata hatinya bilang kayak kamu tuh sepertinya takdir aku loh. Nggak tahu kenapa, aku mikir aja, atau aku tuh dengerin kata hatiku, kayaknya kamu tuh masih menjadi takdir aku, atau istilahnya kayaknya masih ada takdir untuk kita bersama, kayaknya masih ada jalan kita untuk bisa bersama. Dia ngerasanya gitu ya. Jadi dia tuh kalau secara intuisinya, kata hatinya bilang, ini semua bisa kok membaik ya. Hubungan kita bisa aja membaik. Tapi aku harus memperbaiki diriku dulu ya. Atau aku ya juga memperbaiki hubungan sama kamu, memperbaiki sikapku ke kamu. Jadi yang dimaksud orang ini ya, sebenarnya ada aja kan peluang ke depannya hubungan kita bisa menjadi lebih baik. Tapi ya aku yang harus memperbaiki semua ini. Aku yang harus memperbaiki sikapku ke kamu. Aku yang harus memperbaiki perilaku atau ya tingkah laku aku, atau aku perbaiki komunikasi ke kamu. Nah, itu sih yang dia rasa. Dan di sini memang orangnya ini ada double kartu tentang rasa bersalah. Jadi kamu dapat kartu sekali dua ini ya, sekali dua kartu tentang rasa bersalah seseorang yang gemoy ini ya. Jadi dia tuh, kata hatinya, intuisinya bilang kayak apa ya, aku tidak pernah merasa kayak gini, aku tidak pernah
ngerasa seberdosa ini gitu sama kamu. Aku ngerasa berdosa banget. Aku ngerasa kayak aku tuh jahat banget gitu ke kamu selama ini. Aku kayak ngerasa aku perlu memohon maaf. Aku kayak perlu mohon-mohon untuk minta maaf ke kamu gitu. Jadi dia kayak apa ya? Kayak memang ngerasa kamu tuh bagian penting di hidup dia. Jadi kalau mau memperbaiki semuanya ya dia harus minta maaf begitu. Ya, ini sekarang dia sayang banget sih sama kamu, ya. Dan sesuai tadi kartu ini tentang siklus, ya dia sadari sih akhirnya. Aku akan terus berputar-putar di karmaku kalau aku nggak minta maaf sama kamu. Aku mungkin akan berputar-putar di karmaku kalau aku belum menebus kesalahan sama kamu. Akhirnya dia ngerti gitu. Oke. Jadi di intuisinya, kata hatinya, dia memahami arti cinta yang sesungguhnya itu dari kamu. Aku ngerasa ini beberapa ada kok yang dealing sama player, beberapa ada kan orangnya suka ya main-main lah, mempermainkan. Tapi entah kenapa sama kamu itu dia ngerasain koneksi yang begitu dalam. Dia ngerasa ternyata cinta itu nyata begitu. Ternyata inilah arti cinta yang sesungguhnya. Ya, dia tahu ya bahwasannya dia tuh benar-benar cinta itu sama kamu begitu. Dia benar-benar kayak tersentuh perasaannya, tersentuh batinnya itu ke kamu. Kan ada fulfillment juga di sini. Dia ngerasain perasaan yang seutuhnya sama kamu. Dia tahu bahwasannya ya ternyata begini ya rasanya jatuh cinta. Ternyata begini ya rasanya aku kayak kasihan banget udah nyakitin kamu. Ternyata begini ya, namanya cinta harus dikejar, harus diperjuangkan. Atau ya, ternyata begini ya sakitnya kalau kita sia-siakan orang yang kita sayang, begitu. Jadi ya, wah, gitu sih. Oke. Aku kasih huruf di namanya dia, atau ini kamu ya. Bisa vice versa, kalian beberapa. Oke, huruf O. O. Ini ada X ya. Ada yang sudah lama kenalnya. Ada M. Ada G. I. Ada S. Ada V. A. B. J. L. Ada E. P. D. K. Ada H. Ada T. Ada R. Oke, pas ya. Bulan spesial Oktober, ada Februari, September, ada Juli, Maret, bulan Mei, November, Januari. Zodiak dominan di sini Cancer, Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Scorpio, Taurus, dan Capricorn. Oke, sampai sini dulu nih berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, file 3, pilihan 3. Kalian yang milih ini file 3 ya, pilihan ketiga. Tara. Nah. Oke. Intuisinya, kata hatinya ke kamu ya. File 3. Aku ngerasanya dia itu punya intuisi, punya kata hati kayak sepertinya koneksi kita ya, hubungan kita, relasi kita itu tidak kebetulan terjadi ya. Aku ngerasa seperti ada rencana Tuhan dan semesta, seperti ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa dan semesta membuat kita seperti ini. Kayaknya memang aku selalu tertuntun ke kamu lagi begitu. Atau ya
Ya mungkin kamu ngerasa begitu juga ke aku. Seperti kayak ada yang menuntun kita terhubung, terkoneksi di titik yang sama, begitu. Ya memang ini eh, aku ngelihatnya ini ada yang koneksi dari past life gitu ya. Maksudnya koneksi past life itu ya kita seperti kenalnya udah lama banget gitu. Mau ini nggak lama ataupun nggak terlalu lama ya, yang jelas aku lihat kamu kayak sudah lama kita kenal ya. Aku melihat kamu itu kayak sudah kenal kamu dari berabad-abad tahun yang lalu gitu. Aku kenal kamu kayak dari zaman purba gitu. Atau apa ya? Kita kayak pernah kenal tapi di mana ya? Kapan gitu. Ya itu mungkin terjadi karena ya ini beberapa kalian koneksi kalian itu koneksi yang diwariskan leluhur ya. Jadi leluhur kamu, leluhur dia itu kenal di masa lalu. Jadi di masa lalu mungkin leluhur dia pernah berpasangan. Leluhur dia pernah pacaran atau bahkan pernah nikah, pernah kawin. Nah, ya tapi koneksinya nggak dibereskan baik-baik begitu. Kayak ada unfinished business yang belum terselesaikan di masa lalu. Akhirnya koneksi leluhur kalian itu diwariskan ke kalian. Ya, koneksi leluhur kalian ya akhirnya diteruskan oleh kamu dan dia. Jadi kayak ya kamu dijaga leluhurmu, dia dijaga leluhurnya. Terus leluhur kalian saling kenal kan. Jadi ya gitu, gemoy. Jadi kayak ngerasa nggak tahu ini badanku, fisikku, jiwaku, batinku kayak tertuju ke kamu lagi, dituntun ke kamu lagi. Ya kamu juga kayak gitu karena leluhur kita ada di badan kita. Terus leluhur kita mempertemukan kita di titik yang sama lagi, terhubung di koneksi yang sama lagi. Begitu Kak, oke? Oke lah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, nih kan. Jadi intuisinya, kata hatinya tuh bilang, aku nggak tahu kenapa ya, aku nganggap kamu tuh kayak rumah buat aku. Aku nggak tahu kenapa, aku nganggap kamu tuh kayak orang yang memang selalu menjadi pelabuhan buat aku gitu. Maksudnya gini, nggak tahu kenapa. Kan sebenarnya ada aja orang-orang datang pergi di kehidupan aku. Ada aja orang yang singgah, yang lewat, atau ya aku bisa kan berpasangan sama siapa aja. Tapi entah kenapa ujung-ujungnya ini batinku, perasaanku ya kayak terkoneksi ke kamu lagi gitu. Bahkan ini ya kamu juga begitu kan. So ya aku bisa bilang pile 3 ini juga ada energi mirror ya. Pile 3 ini juga ada energi hubungan spiritual, ikatan spiritual. Bahkan ini pile 3 koneksi spiritualnya kuat banget ya. Ini koneksi yang sudah meronta-ronta banget sih aku rasa ya. Saking meronta-rontanya ya sampai bener-bener ini kita akhirnya bisa mencari jawaban itu. Bahkan kita satu persatu menemukan jawaban dari semua ini ya. Kayak kamu, misalnya kamu tertuntun jadi lihat tarot, kamu tertuntun dapat pencerahan di tarot ya. Itu kan kayak apa ya, istilahnya itu udah menjadi salah satu jawaban bahwasanya koneksi yang kamu alami ini ya koneksi yang udah terkait spiritual begitu. Jadi spiritualitas itu bisa juga tentang apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya terus terjadi lagi di kehidupan saat ini. Itu beberapa bisa aja ada yang mengalami itu. Apalagi kalau kamu memang orang yang old soul ya, jiwa kita jiwa tua, atau ya kita ngerasa kayak sudah hidup berkali-kali di alam semesta. Ini beberapa kalian memang ada yang orang-orang reinkarnasi. Reinkarnasi itu kayak kita udah hidup nih di masa lalu, terus kita hidup lagi di masa sekarang. Mungkin di masa lalu itulah kita di badan leluhur ya. Di masa lalu kita ada di fisik leluhur. Nah, di masa sekarang ya inilah kita sekarang di badannya kita, di fisik kita gitu. Jadi kayak apa ya? Ya dia kayak orang yang apa? Kalaupun misalnya dia nggak kayak kamu lihat tarot, kalaupun dia nggak kayak kamu dapat pencerahan di tarot, tapi kayak
leluhurnya dia, penjaganya dia, malaikat bersama semesta kayak selalu ngasih petunjuk ke dia. Ini loh orang yang di-link sama kamu ini, orang yang kamu kenal dulu, atau ya ini kamu sama dia ini memang sudah digariskan berkoneksi karena leluhur dulu itu ya benar-benar mewariskan koneksi ini ke kalian gitu. Jadi ya dia akhirnya kayak ngeh gitu. Jadi kalau kamu sama dia suatu saat bertemu, kalau kamu suatu saat bersatu sama dia, ya perlahan kalian paham sih gitu. Jadi kayak ngerti, iya ya, iya ya benar banget gitu. Kayak semua akan terjawab ya. Entah ini memang leluhur yang membisikkan atau ya bisa dapat petunjuk di mimpi. Aku ngerasanya orang ini pernah mimpiin kamu. Orang ini pernah mimpiin kamu bersama dia dan keluarganya. Orang ini pernah mimpiin kamu bersama dia dan leluhurnya. Pokoknya kayak dia pernah mimpi sih, aku rasa. Dia pernah mimpi kamu ada bersama keluarga, bersama leluhur. Jadi kita kayak ya perlahan ngerti. Iya ya, kamu kayaknya orang yang menjadi bagian dari hidup aku. Kamu menjadi bagian dari takdirku. Kan ini ada yang terjawab nanti satu persatu. Kan ini secret ya, kayak rahasia begitu. Jadi awal-awalnya ya bengong gitu, bingung. Awal-awalnya ngerasa ya kenapa ya, aku tuh kayak aneh aja, nggak pernah aku kayak gini ke kamu, nggak pernah aku kayak gini ke orang lain gitu. Atau ya aku aneh aja, aku nggak pernah kayak gini ke siapapun, tapi kayak tiba-tiba seperti ada yang menuntun aku ya. Aku pernah mimpi ini mimpi itu, leluhurku kayak ngasih petunjuk gitu ke akunya ya, entah dia sadari atau tidak. Pokoknya ada sih yang kayak gitu. Apalagi kalau intuisi ya, intuisi itu kan kayak petunjuk yang memang benar-benar langsung dikasih, mau kita paham atau enggak ya analisa aja sendiri gitu. Jadi dia rasa gitu. Nah ini nih, karena sering terkoneksi sama kamu jadinya baper banget sama kamu. Ya bisa dibilang orang ini dia ngerasa ada energi yang membara begitu sama kamu. Itu kan ada desan ya, itu kayak energi yang ya nggak tahu. Aku kalau ke kamu ya, kalau bahagia itu bahagia banget. Kalau ke kamu tuh kalau senangnya luar biasa. Tapi kalau aku sedih, aku bisa sedih sesedih-sedihnya gitu. Kalau aku baper, aku bisa baper sebaper-bapernya sama kamu. Dan aku nggak pernah kan kayak gini sama orang lain begitu. Ya kamu juga gitu, makanya aku bilang ini ya ada yang energi mirror. Ya bisa kita bilang ini twin flame gitu ya. Kita benar-benar diwariskan koneksi yang sama dari leluhur, dan koneksi itu kan juga ada karma yang sama. Jadi kalau kita ngerasain bahagia itu bahagianya luar biasa. Tapi kalau udah nangislah sejadi-jadinya ya. Gitu Kak. Oke, kocak banget ini ya. Jadi ya kamu pernah begitu, dia juga pernah gitu Kak ya. So yang paling 3 ini udah spiritual connection yang akhirnya kalian lebih paham bahwasanya semua ini yang dinikmati adalah proses, bukan hasil ya. Jadi berapa kalian jadinya kayak harusnya bersyukurlah mengalami koneksi ini, karena Tuhan kan merencanakan sesuatu di hidup kita itu ada maksud tertentu, dan itu semuanya baik ya. Kayak misalnya kita terkoneksi terus ya, secara tidak sadar ternyata kita diam-diam ditempa gitu. Ternyata kita diam-diam dilatih menjadi lebih spiritual, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih berkualitas, lebih positif ya. Jadi kamu begitu ya, dia juga begitu. Akhirnya nanti sadar kok kayak, iya ya, aku tuh twin flame sama dia. Karena ya ini ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi istilahnya kita tuh akhirnya sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menjadi versi yang lebih baik gitu. Oke? Dan aku ngelihat orang ini dia punya perasaan yang sulit dijelaskan ke kamu ya. Dia ngerasanya apa ya? Ini kan beberapa koneksinya memang menjadi rahasia Tuhan ya, apalagi soal bersatu, soal berjodoh atau enggak, itu kayaknya rahasia ilahi ini ya, hanya Tuhan yang tahu begitu.
Cuma entah kenapa dia tuh mau ngerasain cemburu-cemburu nggak jelas gitu ke kamu. Dia kadang mau ngerasanya, aku aku nggak tahu ya, aku sedih gitu. Aku sedih kalau ngebayangin kamu sama yang lain gitu. Aku kayak sedih kalau kamu bahagia tanpa aku, ya. Jadi ini kayak apa ya, kamu sama dia emang jiwa kembar. Jadi kayak anak kembar gitu loh, Kak. Jadi kalau anak kembar kan, misalnya si kembarannya ini ke yang lain, pasti ya cemburu lah yang ini gitu. Misalnya kamu kembaranku, terus kamu fokus ke yang lain, ya aku kayak cemburu gitu, bisa jealous ke kamu. Ya vice versa juga kan, aku kembaranmu, kalau aku ke yang lain kamu pasti bisa juga lah cemburu gitu. Jadi kayak ini semua seperti misteri teka-teki yang ya perlahan terjawab sih satu persatu. Ini kan ada juga kayak file berapa tadi ya, kayak ada juga ke file lain, cuma ini kayak kamu sama dia udah di fase yang ya satu persatu semuanya terungkap gitu. Kayak misalnya kalian tahu ini koneksi apa, kalian udah ngerti, terus kalian udah tahu jadinya maksud dari ini semua apa, ya untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik, saling berkaca, saling ngoreksi diri begitu. Dan perlahan akan terjawab juga kayak koneksi ini harusnya lebih kayak memandang proses daripada hasil. Kamu sama dia jadinya ngerti untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kenyataan begitu. Ya paling tinggal ujungnya nih, jodoh nggak ya gitu, bersatu nggak. Nah paling tinggal itu. Tapi tetap aja ya sedih lah. Ya ibarat kayak aku kan sayang sama kamu, terus kalau nggak bersatu ya sedih banget lah. Jadi kayak masih ada lah rasa-rasa penasaran gitu ya, bersatu nggak ya kita. Jodoh nggak sih gitu. Terus intuisinya, kata hatinya ke kamu, dia ngerasa kamu tuh selalu menarik di mata dia, ya. Padahal ya, kalau kita analisa dengan logika akal sehat, sorry to say, maaf ngomong, maaf kata, kayak sebenarnya kamu kan nggak gimana-gimana juga. Ada kok yang lain. Sebenarnya ada juga yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik gitu. Tapi nggak tahu kenapa, aku tuh tertarik cuma sama kamu. Nggak tahu kenapa, kamu tuh kayak sudah menjadi bagian di dalam jiwaku begitu. Ini berapa memang jadinya kayak belahan jiwa ya. Mungkin ada yang twin flame sekaligus soulmate begitu. Jadi ya mungkin di fase-fase drama ya di fase twin flame. Tapi kalau drama itu satu persatu sudah mulai pudar dan kita kayak jadi orang yang sama-sama baperan, sama-sama akhirnya benar-benar berdamai dengan keadaan ya. Akhirnya kita jadi kayak orang yang ini, kamu seperti bagian dari jiwaku. Kita kayak sudah jadi belahan jiwa. Belahan jiwaku ya kamu belahan jiwaku. Ya aku belahan jiwamu. Seperti itu dia rasanya. Jadi kayak gimana pun ya, aku selalu sayang sama kamu. Dan dia kan nggak pernah gini loh sama orang lain. Ini bisa loh orang yang jadinya mencintai kamu seumur hidup begitu. Ini bisa kayak orang yang jadinya dia nggak bisa lupakan kamu seumur hidupnya. Beberapa di antara mereka dia tahu ini karma buat dia ya. Ada kok di sini yang ngerasa kayak aku tahu aku pernah nyakitin kamu, pernah ngecewain kamu, banyak karma di hidup aku. Ya belum lagi karma keluargaku. Ya jadi orang ini ngerasa karma diriku sendiri itu aja tuh udah banyak ya. Terus ada lagi nih karma keluargaku, karma orang tuaku, karma kakek nenek atau apa. Jadi dia ngerasa kayak hidup dia tuh sebenarnya banyak siklus karma. Tapi dengan kehadiran kamu, dia bisa membayar karmanya, begitu. Kayak misalnya dia tahu sakitnya kehilangan kamu, ya di situ dia bayar karmanya. Dia jadi orang yang bucin banget sama kamu, dia susah move on dari kamu, yaitu bagian dari karmanya. Terus dia jadi kayak ngerasa apa ya ngerasa bersalah sih, iya gitu. Pasti kayak dihantui rasa bersalah itu bisa seumur hidup. Jadi itu bagian dari karmanya juga. Tapi dia juga berterima kasih sama kamu. Aku ngerasa orang ini mau berterima kasih ke kamu. Berterima kasih dalam artian ya
Ya makasih lah kamu udah hadir di hidup aku. Dengan adanya kamu, aku tahu banyak karma yang harus dibayar. Aku harus memperbaiki hidupku. Atau ya terima kasih kamu hadir, membantu aku membayar karma. Jadi kan kamu tuh apa ya, kamu entah sadari atau enggak, kehadiran kamu itu ngebantu dia gitu loh. Kamu membantu dia membayar karma dia, karma keluarganya, leluhurnya. Ya, atau kamu juga merasa gitu, koneksi ini membantu kamu membayar karma semuanya gitu. Jadi ya kayak apa ya, kita jadi ini sama-sama sayang gitu. Kita jadi kayak orang yang gimana ya, mau ini memang ada drama, ada konflik ya it's okay lah, tapi kayak gimana kalau udah sayang gitu, jadi kayak orang yang kita menjalani koneksi ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kan nggak mudah gitu. Kita menjalani koneksi ini udah lama, itu kan nggak segampang itulah jadinya move on ya, nggak segampang itu melupakan kamu, atau ya bakalan selalu sayang, selalu cinta sama kamu. Ih, gemes ya. Jadinya ini nih, kamu kayak dunianya. Istilahnya, kalaupun nanti takdir kita beda ya, kalaupun nanti jalan hidup kita beda ya, kamu tetap aja bagian dari duniaku. Jadi orang ini bisa menggenggam kamu di dalam hatinya. Ya udah, dia pendam aja dan orang lain nggak perlu tahu. Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Dia simpan kamu di ruang hatinya khusus gitu. Ya orang lain nggak boleh tahu begitu ya. Sedih. Oke. Nah, beberapa kan apa ya, ngerasanya nih dia sedih banget. Kalau jadi sedih ya. Dia tuh ya kalau dia bisa ngomong, dia ini sayang banget loh sama kamu gitu. Iya, ini memang ada yang hubungannya nggak jelas banget, bahkan koneksi hantu begitu, karena nggak kelihatan nyata banget gitu. Tapi di sini sama-sama sih pernah ngerasain sedih ya. Kamu pernah gitu, ya dia pernah gitu juga gitu. Makanya tadi aku bilang di sini ada desan dan di sini ada kesedihan juga. Itu kan menandakan kita tuh kadang kalau saling terkoneksi, saling ingat, itu kan pernah kita bahagia dan itu bahagianya luar biasa. Ya, kita pernah ngerasain bahagia yang wah gitu. Aku menggebu-gebu banget sama kamu. Tapi kalau sudah sedih, itu sedih sesedih-sedihnya, hancur sehancur-hancurnya gitu. Ya, apa dia jadinya nggak sayang sama kamu? Ya sayang banget lah. Apalagi kamu ya. Apalagi kalau kamu orangnya baperan. Ibarat gini loh. Ya saya bisa seperti ini juga karena koneksi sama dia gitu. Saya bisa jadi lihat tarot, saya bisa tertuntun menjadi spiritual, saya bisa dekat dengan tarot ini juga karena ada koneksi dengan dia. Jadi kayak apa ya, nggak mudah lah menghapus jejaknya begitu. Begitu juga dia ya. Kalaupun dia nggak kayak kamu, kalaupun dia nggak lihat tarot, kalaupun dia nggak sespiritual kamu, tapi kan sebenarnya entah kamu sadari atau enggak, kamu udah bawa perubahan besar di hidup dia. Dia jadi kayak orang yang dia renungkan gitu semuanya. Ternyata apa ya, setoksik ini hidup aku ya. Jadi ada di sini orang yang kayak bener-bener ke-trigger banget. Memang bener-bener akhirnya tersadar gitu dengan kehadiran kamu bahwasanya ya aku memang toksik banget sih. Toksik banget kehidupanku, keluargaku, pergaulanku. Ya sejak kehadiran kamu, aku jadi kayak orang yang mau membenahi hidup aku gitu. Jadi kayak ya sayang banget lah sama kamu. Nih. So kalau kamu mengabaikan, kalau kamu menutup diri, ya kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan dan kamu menerima kenyataan. Tapi kalau dia dia aku rasa belum ya. Aku ngerasa dia belum seperti kamu. Makanya tadi ya dia belum sespiritual kamu sih. Kamu sudah bisa berdamai dengan semua yang terjadi, tapi kalau dia aku rasa belum ya. Makanya dia bisa jadi sesayang itu sama kamu. Oke? Nih.
Jadi aku ngerasanya beberapa kalian di sini bisa dibilang ya harus banyak bersabar ini ya. Karena ada di antara kalian yang dealing sama orang yang dia kalau ikuti intuisinya, kata hatinya, dia ngerasa begini dulu lah jalan kita gitu. Kalau sedih ya sedih lah, kalau berjarak, menjauh gitu. Atau ini beberapa memang sudah ada yang lain, ada faktor lain begitu. Jadi aku nggak gampang melakukan sesuatu ke kamu. So ya, sebenarnya sakit loh. Aku nguat-nguatin diriku sendiri. Aku sabar-sabarin diriku nggak bisa bersama kamu. Tapi aku percaya ya ini belum waktunya, ini belum pas waktunya. Jadi ya, orang ini dia punya intuisi, punya kata hati kayak, aku yakin kok suatu saat terjawab bahwasanya ya kamu benar-benar milik aku atau tidak gitu. Dia tuh kayak percaya kalau memang kamu milikku ya kamu akan jadi milikku. Kalau memang akhirnya kamu sama aku ya kamu akan sama aku sama kamu ya gitu. Oke. Kita langsung ya. Ini rempong banget file 3 ya. Huruf di nama dia, kamu, kalian, vice versa. Ada huruf R, ada S, ada I, O, M, K, ada G, B, ada F, ada L, ada P, A, ada huruf W, N, C, T, ada D, ada H. Oke. Bulan spesial ya. Bulan spesial Desember, bulan Juni, Agustus, Mei, Februari, Juli, November, ada September ya. Ini November, September. Zodiak dominan Scorpio, Virgo, Capricorn, Cancer, Libra, ada Pisces, Aries, dan Aquarius. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.